Kenrick berlari menyusuri koridor rumah sakit menuju ruangan tempat Raina dirawat. Pria itu berhenti sejenak untuk mengatur napasnya saat berada tepat di depan ruang perawatan istrinya. Dia bahkan mengabaikan sapaan dua bodyguard Raina dan juga Jack yang sedang berjaga di depan pintu ruang perawatan istrinya itu. Napasnya masih memburu, jantungnya masih berdegup dengan kencang, meski berusaha ia tenangkan mati-matian. Rasa cemas itu masih saja menggelayuti dan enggan untuk pergi. Kenrick membuka ruangan rawat inap itu tanpa mengetuk pintunya terlebih dahulu. Ia menghela napas lega, saat mendapati Raina terlihat baik-baik saja. Kemudian ia menghampiri wanita itu yang sedang duduk dalam diam. "Sayang," panggilnya lembut. Raina menoleh. Wanita itu tersenyum kecil sembari bangkit dari duduknya dan menghampiri Kenrick yang juga tengah berjalan ke arahnya. Keduanya pun bertemu dan saling berpelukan. "Sayang, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Kenrick beruntun dengan wajah cemas. Raina menggeleng pelan, "Hanya luka kecil." Pria itu segera melepaskan pelukannya, "Mana yang terluka?" Kedua netra biru Kenrick memindai seluruh tubuh Raina dengan protektif. Pria itu tampak sangat khawatir dengan keadaan Raina. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir jika istrinya itu baru saja mengalami kecelakaan? "Hanya kakiku saja," Raina memperlihatkan kakinya yang diperban. "Aku tidak apa-apa, sayang. Tenanglah. Syukurlah. Ya Tuhan. Thanks God." Kenrick kembali membawa Raina ke dalam pelukan. "Aku sangat takut kau terluka, sayang." Pria itu mengecup puncak kepala Raina berkali-kali. "Aku takut. Sungguh. Aku sangat takut. Aku baik-baik saja, Kenrick. Tenanglah. Semua karena Jack yang menolongku tepat waktu." Jack melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kenrick dan Raina saling melepaskan pelukan mereka. Mata Kenrick menatap lurus pada Jack yang memasuki ruangan dengan kedua tangan yang diperban. Ia bahkan tidak menyadari keadaan Jack tadi karena ia terlalu fokus pada keadaan Raina. Ada yang menembak papan nama salah satu food court di bandara, Sir. Dan papan nama itu hampir jatuh mengenai nyonya. Kenrick mengusap lembut rambut Raina ketika ia mendengarkan penjelasan dari Jack. Lalu ia berjalan menghampiri Jack sembari menggenggam jemari istrinya. "Terima kasih sudah menolong Raina," ucap Kenrick dengan tulus. "Terima kasih, Jack. Itu sudah menjadi kewajiban saya, Sir. Tapi aku akan tetap berterima kasih padamu, Jack. Dan tolong segera kau cari siapa pelakunya dan laporkan padaku. Anak buah Davina Miller, Sir. Kami sudah menangkap dan menginterogasinya." "Bagus. Lalu perjalanan, Nyonya?" "Dia tidak akan kemana-mana." Kenrick berusaha menekan ucapannya. "Tapi, sayang. Mama sedang sakit dan aku akan meminta orang kepercayaanku untuk menjemput Mama, sayang," tukas Kenrick cepat. Tatapannya tidak terlepas pada wajah cantik istrinya itu. "Kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tapi, sayang, meskipun kau datang, tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Percayalah padaku. Mama hanya butuh dokter terbaik dan juga doamu pada Tuhan. Aku akan memberikan perawatan paling baik untuk Mama dan kau bisa menjaganya di sini." Kenrick menangkup kedua pipi Raina. "Sungguh aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Kau hampir saja mengalami kecelakaan. Mama juga pasti akan memahaminya, sayang." Raina tersenyum kecil. Dengan perlahan wanita itu melepaskan kedua tangan besar Kenrick di kedua pipinya. "Kenrick, tolong, segera selesaikan masalah ini. Rasanya hidupku tidak tenang, jika pelakunya belum tertangkap." "Tentu, sayang. Akan aku lakukan apapun untukmu. Dan tolong biarkan aku pulang bersama Jack untuk menjemput Mama, sayang." "Tidak. Aku tidak bisa membiarkan kamu. Biarkan aku yang memujuk Mama, sayang. Aku mohon. Kau tahu bukan, bagiku Mama adalah segalanya. Aku tidak bisa hidup tanpa Mama." Kenrick menghela napasnya berat. "Baiklah.
Tapi jangan pernah pergi sendiri tanpa Jack bersamamu, Kenrick menajamkan matanya. Tangannya meremas tangan Raina yang kini melingkar sempurna di perutnya. Kau janji? Ya, aku janji. Aku tidak pernah jauh dari pengawasan Jack. Raina mengangguk pelan dan Kenrick membawa wanita itu ke dalam pelukannya perlahan. Sepanjang perjalanan, mata Raina terus terarah pada layar ponsel miliknya. Ia khawatir, kalau sedetik saja dirinya meninggalkan benda itu, akan ada berita penting yang mungkin dia lewatkan. Otaknya juga sudah tidak bisa diajak bekerja sama lagi sekarang. Isi kepalanya terus saja memunculkan kemungkinan-kemungkinan buruk, yang bisa saja terjadi, seandainya ia tidak pulang ke Indonesia hari ini. Tanpa sadar, genggaman tangannya pada ponselnya semakin erat. Kenrick, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Aku akan menyusulmu setelah urusanku selesai, sayang. Secepatnya aku pasti akan menyusulmu ke Indonesia, sahut Kenrick, bahkan sebelum kalimat itu berhasil dirampungkan oleh Raina. Ah, Kenrick. Kenapa kau begitu baik? Sejenak Raina berhasil menghentikan air mata yang mengalir saat ia memasuki pintu pesawat, namun sekarang air mata itu kembali membasahi pipi. Dia bahkan tidak tahu, untuk apa dia menangis. Apa karena ia terlalu takut akan hal buruk yang mungkin saja akan terjadi lagi kepadanya? Atau takut sang mama tidak akan lama lagi menemaninya di dunia? Atau mungkin karena dia meninggalkan Kenrick yang selalu bisa membuat hatinya tenang setiap kali dia menghabiskan waktu bersama pria itu? Atau ketiganya? Entah sudah keberapa kalinya Raina menghela napas ketika bayangan Kenrick kembali hadir saat pria itu melepasnya dengan mata terluka. Kenrick, desisnya sekali lagi sembari mengingat wajah suaminya saat mengantarkannya hingga sampai di pelataran bandara. Hati-hati, sayang. Jangan pikirkan apapun. Sekarang pikirkan dulu mama. Aku akan mengurus yang ada di sini. Kemudian Kenrick turun dari mobil dengan cepat lalu membuka sisi pintu Raina. Mama yang lebih penting, kan? Temani dulu mama. Urusan teror yang ditujukan padamu, biar aku yang mengurusnya, ucap pria itu berusaha menenangkan. Raina tidak membantah. Tidak juga mengangguk. Entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya, yang membuatnya merasa khawatir yang begitu besar untuk pria itu. Firasatkah? Seharusnya Kenrick menemaninya saat ini. Menemani perjalanan mengarungi langit biru sebiru mata suaminya. Menemani perjalanan di udara selama hampir 25 jam lamanya. Meyakinkan keadaan di Jakarta akan baik-baik saja. Bahkan menenangkan Raina tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi pada sang mama. Semua akan baik-baik saja, asal Kenrick selalu bersamanya. Tapi setelah memberikan lambaian perpisahan, Kenrick kembali masuk ke dalam mobilnya. Raina merasa hatinya mencelos. Jantungnya berdentam nyeri. Apakah dirinya yang terlalu terbawa perasaan? Meski begitu, dia ingin menarik tangan Kenrick saat itu juga, dan menyeretnya ke pesawat, kemudian mengajaknya ke Indonesia. Ah, dia tidak ingin egois. Kenrick tidak akan melepaskannya sendiri jika bukan karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan pria itu. Dan Raina percaya, semua murni karena urusan pekerjaan. Tapi entah mengapa air matanya enggan berhenti mengalir. Seakan berpisah untuk selamanya, Raina menunduk semakin dalam dan terseduh-seduh. Tidak lagi peduli, jika isakannya akan membuat Jack semakin kebingungan. Pria itu bahkan sudah berjalan mondar-mandir tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Sungguh, Jack tidak mungkin menenangkan istri dari majikannya dengan memeluknya, bukan? Meski ia sering melihat Kenrick selalu melakukannya untuk Raina ketika berusaha menenangkan. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat Anda berhenti menangis, Nyonya. Tapi saya yakin Anda membutuhkan ini, kata Jack sambil menaruh setumpuk tisu di pangkuan Raina. Tawa kecil terlepas di antara isakan Raina. Sambil berupaya menghapus jejak air mata menggunakan tisu dari Jack. Jack. Ya.
Apakah aku salah jika aku pergi tanpa suamiku? Jack memiringkan wajahnya lalu menghela napas dalam. Jika melihat kondisi sekarang, Anda salah. Karena sangat berbahaya bagi Anda keluar dari pengawasan Tuan. Selain itu, Anda juga akan memecah pikiran Tuan. Tapi jika melihat kondisi orang tua Anda, saya memaklumi apa yang Anda lakukan. Raina mengusap air matanya. Maaf. Anda tidak berhak meminta maaf pada saya, Nyonya. Karena sudah menjadi tugas saya untuk menjaga Anda. Seharusnya Anda meminta maaf pada Tuan. Terima kasih, Jack, ucap Raina sembari menghela napas dalam. Lalu wanita itu kembali menunduk saat ponsel yang ada di pangkuannya bergetar. Ross. Raina meluruskan punggung ketika pesawat mengalami sedikit turbulensi karena memasuki ruang berawan yang lumayan tebal. Buru-buru ia menonaktifkan ponselnya dengan mengaktifkan mode pesawat. Maaf, Jack. Aku lupa mematikan ponselku waktu di pesawat. Jack tersenyum santun, tidak masalah Nyonya, pesawat pribadi Tuan sudah dilengkapi teknologi Wi-Fi onboard dan juga teknologi canggih lainnya. Tetapi memang jika tidak terlalu penting, harap mengaktifkan mode pesawat saja. Raina mengulum senyum, lalu mengangguk mengiyakan. Namun ia sempat menerima pesan dari sahabatnya itu. Ross. Rain, aku hamil. Astaga, apa yang Ross katakan? Dia hamil. Hamil dengan siapa? Detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, dan jam berubah menjadi hari. Minggu berlalu, dan tanpa terasa 1 bulan telah terlewati dengan cepat. Begitulah hari-hari berlalu tanpa siapapun menyadari akan hal itu. Bahwa sekarang ini hari berlalu sedemikian cepat seolah dikejar masa yang entah kapan berakhirnya. Ross terduduk lesu di atas kloset yang tertutup, seraya menatap alat tes kehamilan di tangannya dengan mata nanar. Matanya terpejam, dan rasa sesak menggelayut dada hingga naik ke kerongkongan. 2 garis merah samar. Positifkah? Sial. Wanita itu tertawa hambar di sela air mata yang turun menciptakan anak sungai di pipinya. Dia mendengkus dengan kasar, sebelum menunduk dan menjambak rambut sepinggangnya yang tergerai berantakan. Rasanya ia sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya kini. Baju kusut, dan rambut yang acak-acakan. Persetan dengan itu semua. Yang ia pikirkan saat ini hanya ada 2 garis merah di alat tes berbentuk pipih memanjang di tangannya. Hamil. Ya Tuhan, hamil. Ulangnya sekali lagi dengan tak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Entah berapa pertanyaan memenuhi rongga kepalanya. Dan semua berawal dari kata bagaimana. Ross menahan tangan untuk tak meraba perutnya. Sebenarnya ia takut sekali akan hal ini. Sungguh. Bagaimana ia tidak takut, jika dirinya hamil tanpa memiliki suami? Mungkin jika dia tinggal di luar negeri semua itu terasa biasa. Tapi di Indonesia, hukuman sosial bahkan lebih sadis daripada hukuman moral. Hamil. Ya Tuhan, hamil. Harus berapa kali ia mengulang kata itu? Sungguh, jika iya, di mana dia harus menyembunyikan muka? Orang-orang akan tahu jika dirinya hamil, sementara sekarang dia mulai menata hidupnya dan baru saja menjalin cinta dengan seorang pria. Atau, mungkin dia bisa mengatakan jika ini anak dari kekasihnya. Tidak mungkin. Kebohongan seperti itu akan mudah sekali terkuak kebenarannya melalui tes DNA. Apalagi dia tidak pernah melakukannya dengan pria itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan dirinya hamil jika tidak pernah melakukan? Atau mungkin dia bisa menyebarkan rumor kalau dirinya bisa hamil tanpa berhubungan intim? Atau dia bisa hamil tanpa memiliki suami? Ah, hoaks yang tidak berdasar seperti itu malah akan membuatnya kehilangan muka. Dan mungkin beritanya akan disebar melalui berbagai akun media sosial dengan penambahan cerita, Direktur Kelab Malam hamil dengan jin. Astaga. Atau yang lebih parah lagi, Direktur Kelab Malam bisa menghamili dirinya sendiri. Ross mengetuk kepalanya.
Dirinya bukan dari golongan hermaprodit yang bisa berubah dari jantan ke betina dan begitu sebaliknya. Ya Tuhan. Lalu dia harus bagaimana? Menggugurkannya? Ah, tidak. Tidak. Tapi mengapa dia memikirkan hal yang belum terjadi? Dia tidak hamil. Dan tidak akan hamil. Tapi Max hari itu. Cek. Kenapa dia harus melakukannya berkali-kali? Bukankah mereka hanya memadamkan gairah karena obat sialan itu? Tapi kenapa harus berkali-kali? Tolol. Makinya pada diri sendiri seraya beranjak dari posisinya lalu dengan gontai meninggalkan kamar mandi. Harusnya dia sudah bisa menduga, sejak sebulan setelah kejadian itu, ia tidak kunjung mendapatkan tamu bulanannya. Tapi ia selalu menekankan pada dirinya sendiri bahwa keterlambatan menstruasinya disebabkan karena banyaknya pekerjaan pengalihan klub malam menjadi hotel. Baru akhirnya setelah ia merasa ada yang berbeda dari tubuhnya, dia berani melakukan tes kehamilan itu. Ya Tuhan! Wanita itu merebahkan dirinya di atas kasur dengan posisi terlentang, matanya menatap tidak fokus pada langit-langit kamar. Sementara di tangannya masih tergenggam alat tes kehamilan yang tadi digunakannya. Tuhan, dia butuh tempat berbagi. Tapi tidak mungkin ia memberitahu keluarganya. Hingga akhirnya sebuah nama melintas di benaknya. Dengan segera ia terduduk, lalu meraih ponselnya yang ia taruh di atas nakas. Wanita itu membuka salah satu aplikasi chat dengan tergesa dan mencari nama seseorang yang selalu menjadi tempatnya berbagi selama ini. Tangannya dengan cepat dan tanpa ragu, mulai mengetikkan pesan dan mengirimnya pada seseorang yang merupakan sahabat baiknya sejak duduk di bangku SMP. Raina. Rain, aku hamil. Tak lama setelah pesan itu terkirim, Rose kembali memeriksa ponselnya. Pesan yang ia kirimkan pada Raina hanya dibaca tanpa dibalas. Menarik napas dalam, Rose bangkit lalu mengangkat bahu kemudian menyandar malas pada bingkai jendela. Aku hamil, dan kau tidak mengatakan apa-apa. Rose berdiri kemudian menekan tombol hijau. Hanya berselang beberapa menit dan nomor ponsel Raina sudah tidak aktif. Wanita itu terkekeh pahit. Berusaha berpikir positif, mungkin saja Raina sedang sibuk, atau bahkan sahabatnya itu pasti menganggap apa yang dia beritahu barusan adalah sebuah candaan. Dengan cepat dia segera mengetikkan kembali pesan ke nomor ponsel Raina. Jangan kau pikirkan. Itu hanya sebuah lelucon. Rose menghela napas panjang, sembari memastikan pesannya. Hanya ada tanda centang satu dan panggilan tak terjawab darinya. Rose lalu mengambil langkah untuk mendekati selembar foto yang terperangkap di figura yang ia letakkan di atas nakas. Sekali lagi menarik napas dalam, wanita itu menatap dengan ringisan tipis, lantaran sesak di balik dada kembali menyerbu sebelum ia menggigit bibir kala ibu jari mengusap satu wajah pada lembar foto yang dipegangnya. Di dalam kertas itu terdapat dirinya yang berdiri tersenyum bersebelahan dengan sahabatnya yang paling ia sayangi di dunia ini. Raina Chandradinata. Senyum Rose mengembang. Hanya dengan melihat foto ini saja ia bisa tersenyum senang. Ia bahagia ketika Raina bahagia. Hanya itu yang selalu ia panjatkan dalam setiap doa. Tapi kenapa saat ia membutuhkan sahabatnya itu, tidak ada yang memedulikannya? Tok tok tok. Terpejam erat kala pintu diketuk. Rose segera meletakkan kembali figura kayu itu ke tempatnya semula. Lalu segera menyeret langkahnya untuk membuka pintu setelah ia berusaha mengusir rasa khawatirnya. Tiap ada yang mengetuk pintu, ia harus menarik napas dalam untuk mempersiapkan hati atas kejutan yang mungkin saja Max cipta. Atau mungkin dirinya yang terlalu berharap, bahwa suatu hari nanti pria itu datang dan berdiri di depan pintunya. Karena seharusnya, Max berada di sisinya saat ini, menguatkannya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Atau mungkin meminta maaf karena telah merenggut keperawanannya. Atau bahkan sekadar menenangkan Rose bahwa tidak akan ada hal buruk terjadi jika bersamanya. Sungguh, perasaannya mengatakan dia ingin bersama Max saat ini, detik ini juga, tapi kenapa?
Dan yang paling penting, buat apa Max melakukan hal-hal yang diharapkan Rose? Dia ini siapa? Mereka hanya orang asing yang tidak sengaja bertemu lalu bercinta hanya karena obat perangsang sialan yang tanpa sengaja mereka telan. Pesanan atas nama Rosalind Amara. Ya, saya, Rose tersenyum kala menatap penghantar makanan online yang berdiri di depan pintu rumahnya. Dan pria itu bukan Max. Terima kasih, ucapnya dengan segera mengambil makanannya. Rose lalu masuk ke dalam rumah untuk menyajikan makanan itu di atas meja makan. Entah mengapa hari ini ia ingin sekali makan kepiting saus Padang. Dia berdiri menatap dengan senyum semeringah sepiring kepiting saus Padang di atas meja yang tampak begitu menggugah selera. Tak menunggu malam untuk menyantap kepiting lezat itu, Rose segera duduk dan menikmati kepitingnya sebelum kemudian rasa bergejolak di perut datang begitu mengganggu tepat ketika kaki kepiting itu masuk ke dalam mulutnya. Ya Tuhan! Perutnya bergejolak, rasa mual melanda dengan hebat. Rose mendesis kesal lalu berdiri dan mundur mencipta desit kursi kemudian bergegas ke kamar mandi untuk mencuci mulutnya dengan air. Perutnya tidak cocok dengan kepiting saus Padang ternyata. Setelah mengeluarkan semua isi perutnya, Rose mengusap wajah lalu menyandarkan tubuh pada dinding yang berhadapan dengan wastafel. Wanita itu tersenyum tipis memperhatikan dirinya. Tidak. Ini tidak seperti yang ia pikirkan. Rose menghela napas ketika menatap ke arah perutnya yang masih tampak rata. Wanita itu berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia akan baik-baik saja. Berdiri tegap, wanita itu mencipta langkah menuju kamar dan kembali merebahkan tubuhnya. Tidak jadi ia isi perut yang mendadak tak lapar. Rose memeluk guling yang kini ia jadikan teman karena selalu ada di sisinya kala ia ingin terpejam. Tak lama kemudian berangsur-angsur semesta menggelap, mengiringnya ke dunia yang jauh dari keserakahan. Namun rasanya baru sekejap saja lelap mengistirahatkan pikirannya yang terlampau lelah menjalani hari. Rasa bergejolak di perut kembali membuatnya tidak nyaman. Rose segera bangkit, setengah berlari sembari menahan hantaman sakit yang juga menyerang kepala secara tiba-tiba. Di dalam kamar mandi yang berada di kamarnya, wanita itu memuntahkan isi perutnya yang hanya berupa air. Rose mendesah panjang. Wanita itu mencuci wajah sebelum ia kembali menatap dirinya di cermin dan kembali meringis kala melihat dirinya yang begitu mengenaskan. Sembari menggigit bibir, ia mengusap perutnya yang masih rata itu dengan mata tertutup. Mendesah lega kala rasa bergejolak itu lantas berkurang dengan sendirinya. Seakan tidak percaya, Rose melangkah mundur, wanita itu menyandarkan tubuh pada dinding sebelum merosot jatuh, berlutut di atas lantai basah dengan kedua tangan memeluk perut. Mendesah lagi, kali ini bersama rintihan pelan. Ia tidak lagi bisa memungkiri apa yang terjadi padanya kini.